cuman menerima 25.000 per gramnya untuk hanya mengantar. Oh iya. Komandan. Jadi kamu statusnya sebagai apa? Bandar atau sebagai kurir? Saya sebagai kurir. Kurir dan bandar? Bukan. Jadi jadi kira-kira berapa satu paketnya berapa nih? Satu paketnya berapa? Nggak tahu. Tinggal hanya mengantarkan saja sesuai dengan instruksi yang ada di handphone. Oke, terima kasih. Oh iya. Komandan. Jadi kamu statusnya sebagai apa? Bandar atau sebagai kurir? Saya sebagai kurir. Kurir dan bandar? Bukan. Tenang bos. Saya cuman menerima 25.000 per gramnya untuk hanya mengantar. Sudah berapa kali disuruh ngantar, Mas? Saya baru keluar dari Malang, Mas. Jadi saya baru ini. Keterangan tersangka baru sekali, namun nanti dalam proses penyidikan kita akan lebih kembangkan nanti. Ya, tapi Mas Tohari tahu ini adalah narkoba? Siap. Tahu. Ya, jadi tahu konsekuensinya proses hukum? Tahu. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Yang ini mana? Umur pi? Ini siapa nih? Yusuf. Yusuf. Batak Mas ya. Batak harus diproses. Ya. Batak diporong sekarang harus diproses. Oke. Ya, Pak. Juga tetap bersih dari narkoba, karena ini adalah salah satu hal yang akan bisa merusak generasi bangsa Indonesia ataupun generasi warga atau generasi bangsa wilayah Kabupaten Mojokerto. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Pak, mungkin ada yang bisa ditanyakan? Yang transaksi di situs itu Pak, di situs Kumite itu di mana dan kronologi penangkapannya? Untuk yang di Jatirejo. Yang Jatirejo, ini, yang untuk kronologisnya, barang bukti tersebut disimpan di dalam plastik, kertas tisu, dan juga dibalut oleh lakban. Tersangka yang kita dapat di Jatirejo, yang kita sita kurang lebih barang bukti 33,52 gram ini adalah tersangka residivis kasus curanmor dan juga kasus 365. Nah, proses pengungkapannya ini adalah proses pengembangan dari 0, sekian gram yang sudah diungkap dari Polsek Pacet. Nah, di dalam proses pengembangan ini dengan menggunakan teknik dan taktik dari proses pengembangan, alhamdulillah bisa diungkap. Dan juga di sini tim dari Satuan Reserse Narkoba sudah membackup Polsek bersama jajaran untuk menelusuri barang berasal dari mana. Tim masih dalam proses pengembangan, insya Allah nantinya akan kita informasikan kepada rekan-rekan. Dan untuk prosesnya rata-rata memang semua menggunakan sistem ranjau ataupun juga hanya menempelkan di suatu tempat di lokasi yang ditentukan. Nah, ini adalah salah satu tantangan buat kami semuanya, baik untuk anggota Polri, untuk bisa mengungkap sampai dengan ke akar-akarnya untuk kasus narkoba. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Pak, itu kemungkinan nggak bisa dikonsumsi atau diedarkan di wisatawan di kawasan Pacet dan Trawas, dikonsumsi di villa atau bagaimana? Ya, pesta? Dengan adanya narkoba yang kita lakukan pengungkapan di wilayah Kabupaten Mojokerto yang jumlahnya cukup signifikan ini, ya, dan sudah disiap edar seperti ini, ya, kita sudah bisa arah ataupun juga mengarah kepada daerah tempat-tempat wisata untuk melakukan pemantauan secara maksimal, bekerja sama dengan stakeholder terkait, ya, untuk bisa bersama-sama untuk memantau lokasi daerah tempat wisata wilayah yang dalam proses pengungkapan ada di depan kita ini.
Salah satunya di wilayah Pacet, di mana di sini juga semua informasi kami tampung dari masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai peran serta yang sangat aktif untuk bisa juga bekerja sama dengan Polri dalam rangka untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Insya Allah dalam adanya pengungkapan ini, ya kami juga tidak hanya diam sebatas untuk melakukan kegiatan represif, tapi kita juga akan mengedepankan kegiatan preventif justice ataupun juga pencegahan dengan meningkatkan sosialisasi, bekerja sama dengan stakeholder terkait, dan juga bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, agar kita bekerja sama di dalam berantas atau juga memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Kabupaten Mojokerto. Oke. Cukup ya? Cukup, siap. Yang barang buktinya 33,52 ini sama yang ini mana orangnya? Ini siapa nih? Tongan mana? Hari siapa? Tongan. Nah, satu hari ini teman-teman dari media banyak nanya. Bapak jual 1 gram ini ke siapa saja? Pemesannya siapa saja? Itu hanya 1 orang saja, dan itu pun saya perintah dari atasan saya. Dari atasan Bapak? Bos. Ada bos juga ya? Ya. Ada komandannya juga dong? Ada. Tunjukin sini Pak, tunjukin sini Pak. Pegang. Ini sama saya cuma disuruh aja memberikan kepada orang yang bersangkutan itu. Saya cuma menerima 25.000 per gramnya untuk hanya mengantar. Ya. Sudah berapa kali disuruh ngantar, Mas? Saya baru keluar dari Malang, Mas. Jadi saya baru ini. Keterangan tersangka baru sekali, namun nanti dalam proses penyidikan kita akan lebih kembangkan nanti. Ya, tapi Mas Tohari tahu ini adalah narkoba? Siap. Tahu? Tahu. Ya, jadi tahu konsekuensinya proses hukum? Tahu. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Yang ini mana? Umur pi. Ini siapa nih? Sob. Sob. Kamu sudah paketkan seperti ini, udah siap tenda gimana, Sob? Coba ceritakan, Sob. Udah disuruh sama komandannya dan Udah disuruh sama bosnya dan bosnya. Jadi kamu statusnya sebagai apa? Bandar atau sebagai kurir? saya sebagai kurir dan Kurir dan bandar. bukan, Jadi saya hanya kurir dan hanya kurir. Bandarnya nanti kamu jelaskan ya dalam proses pengembangan ya. Ya, jadi kira-kira berapa satu paketnya berapa nih? Satu paketnya berapa? Nggak tahu. Tinggal hanya mengantarkan saja sesuai dengan instruksi yang ada di handphone. Oke, terima kasih. Oke. Ya, saya pikir itu teman-teman ya cukup. Ya, jadi ini adalah salah satu perusak bangsa yang saya minta kerjasama dari rekan-rekan media juga untuk bisa menggelorakan untuk bagaimana caranya kita bekerja sama memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Mudah-mudahan Kabupaten Mojokerto kedepannya bisa bersih dari narkotika, dan masyarakat yang sudah kita lakukan proses hukum bisa sadar dan juga bisa kembali agar tidak mengedarkan barang haram tersebut dan bisa kembali ke tengah masyarakat untuk bisa lebih baik lagi dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan proses